Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum modul 7 rangkaian listrik, kita akan mempelajari tentang rangkaian resonansi. Melanjutkan pada modul 5 dan 6, kita masih membahas bagaimana analisis rangkaian untuk sumber daya arus bolak-balik. Nah, pada modul kali ini, praktikum bertujuan untuk mengamati pengaruh frekuensi sumber daya arus bolak-balik terhadap nilai resistansi dan reaktansi di rangkaian RLC. Dan yang kedua untuk mencari atau menghitung frekuensi resonansi pada peristiwa resonansi arus dan tegangan. Nah, karena tujuannya seperti itu, untuk tujuan yang pertama, kita mempelajari terlebih dahulu tentang pengaruh frekuensi terhadap nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Yang pertama, pengaruh frekuensi terhadap resistansi. Nilai resistansi dari suatu tahanan sangat berpengaruh oleh temperatur. Maka, pada penghantar, nilai resistansi dipengaruhi oleh frekuensi sumber. Semakin tinggi frekuensi, maka arus yang mengalir tidak tersebar di seluruh penampang atau di seluruh konduktor, melainkan semakin dekat dengan permukaan atau kulit penghantar. Kerapatan arus akan semakin besar. Dengan demikian, luas penampang yang dilewati arus akan semakin sempit. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.7, semakin tinggi frekuensinya, maka arus itu akan cenderung untuk mengalir pada sisi luar dari konduktor. Sebagai akibatnya, sesuai persamaan R sama dengan Rho L per A, di mana R sama dengan resistansi, Rho itu adalah tahanan jenis, L itu adalah panjang penghantar, dan A adalah luas penampang penghantar, maka nilai resistansi akan naik sesuai dengan frekuensi sumber, karena mengecilnya nilai A. Efek ini dinamakan efek kulit atau skin effect. Nah, selanjutnya bagaimana pengaruh frekuensi terhadap induktansi. Pada sistem arus searah, induktor tidak memberikan pengaruh apapun selain adanya resistansi dari kumparan kawat yang sering diabaikan karena nilainya yang kecil. Namun pada sistem arus bolak-balik, terdapat perlawanan lain yang disebut dengan reaktansi induktif yang dilambangkan dengan XL, yang besarnya sesuai dengan rumus 30, yaitu XL sama dengan omega dikalikan dengan L. Nilai reaktansi induktif berubah-ubah tergantung dari frekuensi sumber, karena omega ini merupakan 2pi dikalikan dengan F atau frekuensi sumber. Bila ZL adalah impedansi, maka pada sistem arus bolak-balik induktor akan memberikan impedansi sebesar ZL atau Z induktor sama dengan RL plus J XL, di mana XL adalah reaktansi induktif dan RL adalah resistansi dari kumparan kawat yang besarnya itu biasanya sering diabaikan. Nah, melihat dari rumus ini, maka untuk menghitung nilai impedansi ini, kalian harus terlebih dahulu memahami konsep dari analisa vektor, karena ini merupakan vektor. Jadi ada komponen real dan ada komponen imajinernya yang ditandai dengan J ini. Nah, maka magnitud dari impedansi induktornya adalah akar dari RL kuadrat plus XL kuadrat. Nah, di gambar 68 ini ada induktor yang disuplai oleh tegangan arus bolak-balik. Nah, ini dapat, menurut rumus ini, dapat kita tuliskan atau kita jabarkan menjadi rangkaian ekuivalen berupa resistor. Ini nilai resistansinya kita lambang resistor, dan nilai dari induktansi atau reaktansinya itu kita lambangkan dengan adanya L murni di sini. Nah, maka menurut hukum Ohm dapat dituliskan tegangan pada resistor ini RL itu sama dengan arus yang mengalir dikalikan dengan nilai resistansi induktornya. FL sama dengan I kali XL, dan tegangan sumbernya itu adalah I dikalikan dengan impedansinya. Nah, kemudian bagaimana pengaruh frekuensi terhadap kapasitansi? Pada sistem arus searah, aliran arus ditahan oleh kapasitor, sedangkan pada sistem arus bolak-balik, arus dihantarkan dengan suatu perlawanan yang disebut reaktansi kapasitif, yang besarnya adalah XC sama dengan 1 per omega C. Maka berdasarkan rumus ini, semakin tinggi frekuensi sumber, di sini penyebutnya itu apabila semakin besar, maka nilai XC-nya akan semakin kecil.
Dengan demikian, pada rangkaian listrik yang bekerja dengan frekuensi tinggi harus memperhatikan masalah kapasitansi yang mungkin muncul akibat dari jalur konduktor yang sejajar dan berdekatan. Rendahnya nilai reaktansi kapasitif mengakibatkan seolah-olah rangkaian menjadi terhubung singkat. Nah, itu tadi untuk menjawab tujuan praktikum yang pertama. Kemudian tujuan praktikum yang kedua adalah untuk menghitung atau mencari nilai frekuensi resonansi. Kita sudah mempelajari bahwa nilai reaktansi berubah terhadap frekuensi. Pada rangkaian yang mengandung induktor dan kapasitor, baik seri maupun paralel, dapat terjadi suatu kondisi di mana nilai impedansi dari induktor dan impedansi dari nilai kapasitornya itu sama, yang disebut dengan resonansi listrik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang resonansi tegangan atau resonansi seri. Pada rangkaian seri LC dapat terjadi resonansi yang disebut resonansi tegangan. Dengan mengacu kepada persamaan impedansi dan rumus XL sama dengan XC, nilai impedansi pada saat resonansi hanya ditentukan oleh nilai resistansi induktor saja. Nilai tegangan pada XL dan XC masing-masing akan melebihi nilai tegangan sumber dan arus akan mencapai nilai maksimum. Secara matematis, frekuensi resonansi ditentukan oleh persamaan 1/2pi dikalikan dengan akar L dikalikan dengan C. Nah, ini adalah nilai frekuensi resonansinya. Nah, apabila rangkaian L dan C-nya ini terhubung secara paralel, maka itu akan terjadi resonansi arus atau resonansi paralel. Pada resonansi arus, impedansi rangkaian menjadi besar sekali sehingga arus rangkaian mencapai nilai minimum. Walaupun demikian, arus pada cabang bernilai besar, yaitu IL sama dengan IC. Namun sudut fasa berlawanan. Nah, kira-kira demikianlah teori yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Selamat menjalankan praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan modul 7 praktikum rangkaian listrik, itu mengenai tentang rangkaian resonansi. Jadi di percobaan yang pertama ini kita mau melihat pengaruh si frekuensi terhadap ketiga komponen, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, sebelum melakukan percobaan, kita lihat dulu langkah-langkah yang harus kita lakuin sebelum melakukan percobaan. Nah, langkah yang pertama itu kita pakai satu function generator, satu ampere meter, satu voltmeter, dan satu resistor. Nah, jadi buat langkah yang keduanya itu kita ubah pada si function generatornya ini dengan ketentuan seperti ini. Atur pada waveform, pada sinusoidal, dan amplitudenya itu dengan hasil persamaan sebagai berikut. Akar 2 kali VRMS. Nah, VRMS nya ini kita dapatkan dari tabel pada data pengamatan, yaitu sebesar 3 volt. Jadi sebelum kita melakukan langkah percobaan, sebelum kita mencari si data dari pengaruh ketiga komponennya, kita atur dulu si fungsinya, pilih waveform. Yang kedua kita atur si amplitudenya, nah, atau si VP-nya. Nah, karena rumus VP itu sama dengan akar 2 kali VRMS, maka akar 2 dikali 3 hasilnya sama dengan 4,243 volt. Oke, setelah kalian ubah si VP-nya, tinggal kalian cari datanya sesuai ketentuan yang di sini. Kita mau mencari pengaruh si resistor ini
ketika diberi frekuensi 50 sampai 4000. Nah, jadi tinggal kita ubah di situ. Jadi kita mau melihat bagaimana sih pengaruh frekuensi terhadap si resistornya. Nah, ketika diberi frekuensi 50 Hz, nah arus yang didapatkan itu sebesar 6,3484 mA. Nah, sedangkan tegangannya masih 3 di sini. Oke, kita naikin 100. Nah, di 100 juga buat arusnya masih sama 6,384 mA dan tegangannya turun. Kita menaikkan lagi 1000. Nah, di 1000 juga sama, tegangannya masih, arus dan tegangannya nggak berubah di sini. Nah, kita naikin lagi ke 2000. Oke, nah kita naikin ke 2000 Hz, masih tetap sama. Dan yang terakhir adalah 4000. Nah, di 4000 juga masih sama. Oke. Nah, dari data ini nanti kalian tinggal pindah ke tabel pengamatan. Nah, dari data yang tadi kami hasilkan itu kan bahwa dapat disimpulkan ketika frekuensinya kita naikin, ternyata arus dan tegangannya tetap. Nah, ini menandakan bahwa resistor itu tidak dipengaruhi oleh frekuensi, atau frekuensi ini tidak berpengaruh pada resistor. Nah, lanjut ke percobaan yang kedua. Nah, percobaan yang kedua itu sama. Langkah yang pertama itu kalian ubah dulu si fungsinya. Nah, buat ketentuan amplitudenya sama, yaitu PP sama dengan akar 2 dikali PRMS. Nah, terus di sininya kita ganti bentuk gelombangnya tuh waveform atau sinusoidal. Nah, jadi tinggal kita ubah sih frekuensinya di sini. Dari 50 sampai 4000 Hz nanti. Nah, setelah kalian ubah, nah kan tinggal kalian running di sini. Nah, nih. Oke. Nah, ketika frekuensi 50 Hz, nah arus yang didapatkan itu 3,82 ampere nih. Dan tegangannya 3 volt. Kita naikin lagi 100. Nah, terjadi penurunan pada arus nih, yang tadinya 3 ampere sekarang menjadi 1,91 ampere dan tegangannya 2,99 volt nih di sini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, arusnya makin kecil nih di sini nih. Jadi 190,957 mA nih, dan tegangannya masih tetap di sini. Oke, kita lanjutin lagi 2000. Nah, makin turun nih arusnya nih di frekuensi
Jadi 95,43 mA, sedangkan tegangannya masih tetap di sini. Dan yang terakhir itu 4000. 4000. Nah, di sini nih arus yang didapatkan itu 47,598 mA dan tegangannya juga 30. Nah, dari datanya ini, data tadi kalian pindah ke tabel penguatan, oke. Nah, dari data yang tadi kami hasilkan itu di sini menandakan bahwa ketika si frekuensinya kita naikin, kan, arusnya itu semakin kecil, gitu kan. Akan tetapi tegangannya tetap di sini. Karena kenapa bisa kayak gitu? Karena buat nilai si induktansinya di sini itu berbanding terbalik dengan arusnya. Nilai si reaktansi induktifnya itu berbanding terbalik dengan arusnya. Maka semakin besar si frekuensi, karena frekuensi dan reaktansi induktifnya ini berbanding lurus sesuai dengan rumusnya, maka semakin besar si frekuensinya, otomatis nilai arusnya juga semakin kecil. Karena nilai dari reaktansinya itu semakin gede, semakin besar. Nah, oke, lanjut ke percobaan yang ketiga. Nah, di percobaan yang ketiga juga sama. Jadi kita mau melihat pengaruh frekuensi terhadap komponen kapasitor ini. Nah, jadi langkah yang pertama sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalian ubah dulu nih. Kalian ubah ke dalam, kalian ubah dulu si bentuk gelombangnya, waveform. Yang kedua, kalian cari nilai si Vp-nya dengan ketentuan rumus akar 2 kali VRMS. Nah, buat VRMS-nya itu sama, yaitu 3 volt. Nah, jadi didapatkan Vp-nya 4,243 volt di sini. Nah, setelah kalian dapat Vp, tinggal kalian mencari datanya sesuai ketentuan yang di tabel pengamatan. Jadi kita mencari dari 50 Hz, dari 50 Hz sampai 4000 Hz. Nah, kita running. Nah, di sini. Nah, pada kapasitor, pengaruh frekuensi pada kapasitor ketika frekuensinya kita beri 50 Hz, itu didapatkan nilai arusnya itu sebesar 9,426 mA. Nah, sedangkan tegangannya masih 3 volt di sini. Nah, kita ubah jadi 100. Nah, di 100 buat arusnya itu di sini semakin naik nih. Jadi 18,851 mA. Sedangkan tegangannya di sini masih tetap 2,99 volt. Nah, lanjut ke 1000. Nah, di 1000 ini arusnya makin naik di sini. 1,188,549 mA. Sedangkan tegangannya di sini masih tetap. Oke, kita ubah nih. Naikkan lagi 2000. Di 2000 arusnya juga makin
makin gede di sini atau makin besar di sini. Jadi 377,326 mA. Sedangkan buat tegangannya masih tetap. Dan yang terakhir itu 4000. Nah, di 4000 ini arusnya itu 756,474 mA. Sedangkan tegangannya itu di sini masih tetap. Nah, dari data tadi tinggal kalian pindahkan ke tabel pengamatan. Nah, habis itu di sini itu didapatkan bahwa ketika si frekuensinya kita naikin, arusnya juga ikut naik nih. Akan tetapi tegangannya itu masih tetap di sini. Nah, kenapa kok ketika frekuensinya kita naikin arusnya juga ikut naik? Nah, karena frekuensi dan reaktansi kapasitif di sini itu berbanding terbalik di sini. Jadi semakin besar si frekuensinya, maka semakin kecil nilai dari si reaktansi kapasitifnya ini. Jadi yang mengakibatkan frekuensi dan arus di sini itu berbanding lurus sesuai dengan rumusnya. Di sini saya akan simulasikan praktikum rangkaian listrik modul 7, yaitu mengenai rangkaian resonansi. Jadi di percobaan yang kedua ini kita mau melihat resonansi tegangan dan resonansi arus pada 3 komponen, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Sebelum ke langkah pengambilan data, langkah yang pertama itu kita bikin rangkaian seperti ini, ya kan, dengan menggunakan satu function, 3 voltmeter dan 1 ampere, dengan ketiga komponen ini di sini, resistor, induktor, dan kapasitor, dengan nilai yang sudah ditentukan. Nah, untuk yang kedua yaitu kita ubah atau kita atur pada fungsinya ini untuk bentuk gelombangnya itu sinusoidal, ya kan, waveform, dan amplitudenya itu dengan cara hasil persamaan berikut nih, ya kan, PP sama dengan akar 2 kali V RMS di sini. Nah, jadi buat VRMS-nya itu sendiri itu didapat dari tabel pengamatan di sini. Nah, kita pakai 3 di sini. Berarti di fungsinya ini, VP-nya ini kita ubah nih, akar 2 dikalikan dengan 3, hasilnya 4,243 nih di sini volt. Nah, setelah kalian ubah si VP-nya, baru kita ubah si frekuensinya untuk mencari datanya atau mencari nilai si ketiga komponen ini buat tegangannya. Nah, untuk yang pertama itu kita ubah dulu si frekuensinya, ya kan? Kita ubah si frekuensi dari 75, ya kan? Dari 75 sampai 1500 nih, ya kan? Seperti yang diketahui di modul sini, kan kita mau mencari nilai si arus, tegangan pada resistor, tegangan pada induktor, dan tegangan pada kapasitor dengan mengubah si frekuensinya nih di sini. Kita naikkan sampai 1500 dengan kelipatan 75 di sini. Nah, setelah
kalian atur seperti ini. Nah, tinggal kita running di sini. Nah, kita running. Nah, terus kita lihat nih di sini. Nah, multi satu ini dia menunjukkan tegangan di resistor. Nah, jangan lupa nih, multi 2-nya itu dia menunjukkan tegangan di induktor di sini. Dan multi 3-nya ini dia menunjukkan tegangan di kapasitor. Dan multi yang keempat ini dia untuk mengukur arus pada rangkaian. Jadi nanti jangan sampai lupa di sini buat urutan di multinya, biar nanti memudahkan kita dalam pengambilan datanya nanti. Nah, setelah kita dapatkan, ya kan, ketika 75 frekuensinya, nah didapatkan tegangan pada resistornya itu sebesar 2,737 volt. Nah, buat di induktornya dia 6,861 milivolt, sedangkan pada kapasitor itu tegangan yang dihasilkan itu 1,236 volt di sini. Buat arusnya itu 5,823 mA. Kita naikin 150 karena kita pakai kelipatan 75 di sini. Nah, di 150 juga masih sama. Di arusnya itu 6,233 di sini. Dan di tegangan pada resistornya itu jadi 2,93 volt. Nah, di induktornya ini 14,688 milivolt. Nah, di kapasitornya itu dia turun nih di sini. Jadi 661,371 milivolt. Nah, lanjut lagi ke 2,225 di sini. Nah, di 225 juga tegangan pada resistornya ini 2,97 volt. Nah, sedangkan di induktornya dia naik ini 22,336 milivolt. Nah, tetapi di kapasitornya ini dia cenderung turun nih di sini. Jadi 446,964 milivolt di sini. Harusnya 6,319 mA. Nah, sampai nanti 1.500 di sini, kan? Seperti yang ditanyakan di tabel pengamatan. Nah, setelah data-data ini kalian cari dari 75 sampai 1.500, nah tinggal kalian pindahkan ke tabel pengamatan nih di sini, ya kan? Dari 75 sampai 1.500 di sini. Nah, dari data yang kami peroleh di sini, ketika kita ubah si frekuensinya, ya kan, dari 75 sampai 1.500 di sini, nilai dari si tegangan di resistornya ini dia cenderung tetap nih di sini, ya kan? Nilai si tegangan di resistornya cenderung tetap. Nah, tetapi berbanding terbalik sama si induktor dan kapasitornya nih di sini, ya kan? Di induktornya itu dia tegangannya dia semakin besar di sini nih, ya kan? Dari 6 milivolt jadi 150 nih di sini, ya kan? Dan di VC-nya ini atau tegangan di kapasitornya ini dia cenderung turun nih di sini nih, ya kan? Dari 1,232 volt, nah jadi 67 milivolt di sini. Nah, kan tetapi di sini pada percobaan ini itu kita mau melihat resonansi, ya, dimana syarat resonansinya itu yang pertama itu ketika nilai si VL atau VC-nya itu sama, itu syaratnya. Nilai VL sama dengan nilai VC atau mendekati. Nah, jadi kita cari nih
dimana sih nilai ketika VL dan VC-nya itu sama ataupun mendekati. Nah, kita cari. Nah, di sini nih, ketika frekuensinya 975 Hz nih, atau 975 nih, dimana nilai si VC-nya, ya kan, nilai VC-nya itu 103,866 mV dan nilai VL-nya itu 9808 mV nih di sini. Nah, jadi buat resonansi tegangan yang terjadi ketika kita memakai resistor dengan resistansinya 470, induktornya dengan induktansinya 2,5 mH dan kapasitornya 10 mikrofarad itu dari data yang kami hasilkan itu diperoleh terjadi resonansi ketika diberi 975 Hz nih. Jadi selanjutnya itu pada percobaan yang kedua kita mau mencari resonansi arus pada ketiga komponen nih di sini, yaitu induktor, kapasitor dan resistor. Buat langkah-langkahnya masih sama kayak yang sebelumnya, itu kita ubah si fungsinya ini buat PP-nya itu akar 2 kali VRMS. Nah, buat frekuensinya ini buat bentuk gelombangnya ini waveform, ya kan, atau sinusoidal, dan di frekuensinya yang kita ubah di sini dari 75, ya kan, dari 75 sampai nanti 1500. Oke, nah, tinggal kita running. Nah, ketika diberi frekuensi 75 di sini arus yang mengalir itu 2,532 ampere dan arus di resistornya itu 6,384 miliampere, sedangkan di induktornya itu 2,547 ampere dan di kapasitornya itu 14,138 miliampere. Nah, kita naikin lagi nih frekuensinya jadi 150. Nah, di 150 arusnya ini cenderung turun nih di sini jadi 1,244 ampere dan di resistornya masih tetap, sedangkan di induktornya juga keturun nih di sini jadi 1,273 ampere. Nah, akan tetapi berbanding terbalik nih induktor sama kapasitornya. Nah, di kapasitornya dia cenderung. Selanjutnya ketika kita berikan frekuensi sebesar 225 nih di sini, ya kan? Ketika diberikan frekuensi 225, nilai si arusnya itu sebesar 806,4262 miliampere nih. Dan nilai si arus pada resistornya ini cenderung tetap nih di sini. Nilai si induktornya, arus induktornya ini juga dia ikut turun di sini. Nah, sebesar 484,82 miliampere. Nah, sedangkan di kapasitornya itu dia cenderung naik di sini, ya kan? Jadi 42,418 miliampere. Nah, sampai nanti kalian cari 1500, ya kan, sampai 1500. Nah, dari data-data ini setelah kalian dapatkan tinggal kalian pindahkan ke tabel pengamatan di sini, ya kan. Nah, dari data yang kami peroleh tadi dengan mengubah si frekuensi dari 75 sampai 1500 ini didapatkan nilai arus pada resistornya ini cenderung tetap di sini, ya kan, cenderung tetap. Nah, jadi sebesar 6,384 miliampere, ya kan? Akan tetapi nilai pada induktornya ini dia cenderung turun, ya kan, dari 2 ampere jadi 126 miliampere, ya. Jadi dia turun, ya kan? Nah, akan tetapi berbanding terbalik sama si arus pada kapasitornya, ya kan, atau IC. Nah, dimana dia itu dia cenderung naik nih dari 14 jadi
283 nih nilai ampere, ya kan? Nah, jadi resonansi arus itu sendiri di mana nilai si IL-nya ini sama dengan IC, ya kan? Itu syaratnya. Atau nilai IL-nya itu mendekati nilai IC. Nah, jadi di percobaan yang resonansi arus ini sebenarnya kita mau mencari eh, berapakah atau di frekuensi berapakah ketika nilai si IL-nya ini mendekati nilai IC atau sama gitu kan. Nah, kita cari. Nah, ternyata di 975 nilai IL dan IC-nya itu mendekati. Nah, jadi pada percobaan yang kami lakukan ini resonansi arusnya itu terjadi ketika diberi frekuensi sebesar 975 ya, sesuai dengan syarat si resonansinya tadi. Nah, sekian simulasi modul 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.